Kenapa itu kebenaran sabda Rasulullah? Coba lihat. Ada anak kecil, perempuan, pecah kepalanya, kakinya nggak tahu ada atau nggak masih. Terus ketika dia ditanya, bagaimana keadaan kamu? Dia bilang, alhamdulillah, Allah melindungi kami. Padahal kepalanya pecah, kakinya nggak tahu ada atau tidak. Kita ngelihat lagi contoh, ada seorang anak meninggal, terkubur batu, diangkat adiknya yang laki-laki nangis. Terus kemudian mbaknya, kakaknya yang perempuan bilang, sudah cukup sedihnya. Dia sudah sama Abi. Dia sudah sama Abi kita, udah gak apa-apa. Berarti Abinya sudah gak ada kan? Ibunya kita gak tahu ada di mana. Tapi akhlak seperti itu yang ditunjukkan oleh orang-orang yang ada di sana. Ada orang sakit, kepalanya pecah juga. Ibunya datang, langsung dibuka, gak ada masalah kok Bu. Kenapa? Dia nggak pengen nunjukin kelemahan di depan orang tuanya. Ini akhlak macam apa ini? Maka kemudian wajar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, "Idza fasada ahlus syam, fala khairu fikum." Kalau seandainya kalian sudah melihat bahwasanya ahlus syam, termasuk ahlus syam adalah orang-orang yang ada di Baitul Maqdis terkhusus, kalau mereka sudah rusak akhlaknya, maka tidak ada akhlak yang lebih baik lagi daripada mereka. Karena kalau mereka aja udah rusak, apalagi yang lain. Kenapa? Itulah akhlak orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan kita berpikir kan ya, kejadian di sana, kok kejadiannya di sana? Iya, supaya jadi pelajaran bagi kita. Karena kalau kejadiannya di Indonesia, belum tentu. Saya sering berpikir, kenapa orang-orang yang ada di sana yang dipilih untuk mendapatkan amanah? Mereka harus bertahan, mereka harus menghadapi orang-orang yang jahat, penjajah, sudah bertahan menghadapi penjajah setengah mati, diomongin lagi sama saudara-saudaranya. Paham maksudnya? Kadang-kadang kita berkumpul di sini, memperhatikan mereka, tapi ada banyak orang-orang yang juga ngomongin. Maka ketika kita lihat akhlak-akhlak mereka, pertanyaan saya adalah Bapak Ibu sekalian, kita ini ngadain pengajian setiap hari Senin. Di Bogor tadi Bu Umah cerita, benar ya Ustadz ya, banyak majelis taklim di Bogor ya Ustadz ya. Ratusan majelis taklim di Bogor, bahas tentang bagaimana akhlak, bahas tentang bagaimana iman. Mereka di sana itu dituduh nggak pernah ngaji, dituduh nggak pernah taklim. Tapi coba lihat anak-anak mereka, saya tuh bilang, saya rela bayar berapapun punya anak kayak begini. Seorang anak perempuan pakai kerudung, ibunya bilang, makanya nak kita ini adalah hidup di bawah kasih sayang Allah. Di antara seluruh umat-umat Allah yang lain dan umat Rasul yang lain, kita yang dipilih untuk mempertahankan Baitul Maqdis. Maka saya nasihatin pada kamu nak, kalau nanti ada bom berbahagialah. Kenapa? Itu adalah undian syahid. Kalau ada bom berbahagialah, kita kan sudah siap-siap. Kita kan sudah ngafalin Quran. Apalagi yang tersisa di dunia ini, nggak ada. Maka kita siap-siap kembali pada Allah. Anaknya ngomong, iya mak tenang aja, kita nggak pernah takut. Kenapa? Ini tanah para nabi. Ini tanah para nabi, kalian boleh membatasi apapun dari kami. Anaknya bilang bahwa kalian boleh tidak kasih kami listrik. Ibu-ibu dan bapak-bapak tahu, di Israel rata-rata pemakaian per hari, per orang itu 240 liter untuk air.